Usaha Agung FAM yang digantung tugas Datuk Nor Azman Rahman kini dalam siasatan FIFA berkait kes pemalsuan dokumen 7 pemain warisan Harimau Melaya. FAM memaklumkan ia menerima pengesahan siasatan oleh Badan Induk Dunia itu 3 hari lalu. Asal dia nak tahu ni lah peranan Datuk Azman atau apa flow tu, apa proses tu dia nak tahu lah sejauh mana penglibatan, macam mana dokumen tu dihantar apa semua. Dia FIFA lebih nak tahu proses dekat Datuk Azman tu, apa sebagai setiausaha, apa dia punya tanggungjawab dan apa yang dilakukan tu FIFA nak tahu secara detail lah. Dijelaskan kelemahan ketara tadbir urus Kementerian Dalam Negeri, dan pada hari ini kita dikejutkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh FIFA berkenaan dengan pemalsuan dokumen pemain-pemain yang dinaturalisasi. Saya tak salahkan orang yang memberi identifikasi cadangan, kita pernah buat sebelum ini. Kita akan report bahawa ada berlaku pemalsuan dokumen terhadap yang dihantar kepada FIFA. Kita nak polis menyiasat macam mana pemalsuan dokumen ni boleh berlaku lah, atau siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan pemalsuan dokumen ni. FIFA keluarkan dokumen penuh terkait dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Ini hukumannya. Zurich, Kuala Lumpur. Dunia sepak bola internasional kembali diguncang setelah FIFA secara resmi mengeluarkan dokumen penuh hasil penyelidikan awal terkait dugaan pemalsuan dan ketidakkapsahan dokumen 7 pemain naturalisasi yang diajukan oleh sebuah federasi anggota. Dokumen ini langsung menyedot perhatian dunia karena memuat temuan serius yang berpotensi berujung pada sanksi berat dan memalukan. Dokumen yang disusun oleh Unit Integrity Compliance FIFA tersebut memuat hasil verifikasi berlapis terhadap dokumen kewarganegaraan, silsilah keluarga, serta legalisasi administratif yang digunakan sebagai dasar kelayakan 7 pemain tersebut untuk membela tim nasional. Meski FIFA menegaskan investigasi belum sepenuhnya rampung, isi dokumen ini dinilai sangat memberatkan dan menjadi sinyal kuat bahwa kasus ini bukan sekadar kesalahan administratif biasa. Temuan awal FIFA, banyak kejanggalan serius. Dalam dokumen tersebut, FIFA mengungkap adanya ketidaksesuaian data yang signifikan pada berkas 7 pemain naturalisasi. Beberapa poin yang disorot antara lain: perbedaan data identitas dalam dokumen resmi, inkonsistensi nama orang tua dan garis keturunan, dokumen silsilah yang tidak dapat diverifikasi ke arsip negara, legalisasi dokumen yang dinilai tidak melalui prosedur standar. FIFA menyebut sebagian dokumen tidak memiliki jejak arsip primer, sementara dokumen lainnya hanya berupa salinan tanpa dukungan catatan resmi yang sah. Asosiasi anggota bertanggung jawab penuh atas keaslian dan keabsahan setiap dokumen yang diajukan, tulis FIFA dalam salah satu bagian laporan. Status 7 pemain, di bawah pengawasan khusus. Akibat temuan ini, 7 pemain naturalisasi tersebut kini berada dalam status Special Eligibility Review, yang berarti kelayakan mereka untuk tampil di level internasional belum diakui sepenuhnya. FIFA menegaskan bahwa seluruh pertandingan yang melibatkan pemain-pemain tersebut berpotensi ditinjau ulang, tergantung pada hasil akhir investigasi. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar karena dampaknya bisa menjalar ke hasil kompetisi, peringkat, hingga reputasi sepak bola nasional secara keseluruhan. Federasi terkait tersudut. Federasi sepak bola yang mengajukan naturalisasi 7 pemain ini kini berada di bawah tekanan hebat. Dalam dokumen FIFA, disebutkan bahwa federasi wajib melakukan verifikasi menyeluruh sebelum menyerahkan berkas ke Badan Sepak Bola Dunia. Namun, fakta bahwa dokumen bermasalah bisa lolos dan diajukan ke FIFA memunculkan pertanyaan serius mengenai sistem pengawasan internal federasi, peran Departemen Hukum dan Administrasi Internasional, hubungan koordinasi dengan lembaga negara terkait. Hingga saat ini, federasi yang bersangkutan menyatakan siap bekerja sama dan menyerahkan dokumen tambahan sesuai permintaan FIFA. Peran lembaga negara ikut disorot. Dokumen FIFA juga menyinggung keterlibatan lembaga negara yang berwenang mengeluarkan dan melegalisasi dokumen kependudukan. Meski tidak menyebutkan nama institusi secara langsung, FIFA menegaskan bahwa setiap dokumen negara yang diajukan harus dapat diverifikasi lintas arsip, dikeluarkan oleh otoritas sah, bebas dari rekayasa atau manipulasi data. Jika terbukti terdapat pembiaran atau kelalaian sistemik, maka kasus ini dinilai melampaui ranah olahraga dan menyentuh kredibilitas institusi negara. Ini hukuman yang mengintai. Dalam dokumen tersebut, FIFA juga memaparkan rentang sanksi yang dapat dijatuhkan jika dugaan pemalsuan dokumen terbukti. Hukuman yang mengintai antara lain: diskualifikasi permanen terhadap pemain terkait, pembatalan hasil pertandingan,
pengurangan poin atau pencoretan dari kompetisi, denda finansial besar terhadap federasi, larangan pendaftaran pemain untuk periode tertentu, pembekuan sementara aktivitas internasional. Pakar hukum olahraga menilai bahwa sanksi terberat bisa menjadi presiden buruk yang akan membayangi federasi tersebut selama bertahun-tahun. Reaksi publik, marah dan malu. Kabar keluarnya dokumen FIFA ini memicu gelombang reaksi keras dari publik. Media internasional menyoroti kasus ini sebagai contoh krisis integritas dalam praktik naturalisasi instan. Di media sosial, banyak pendukung tim nasional menyatakan kekecewaan dan rasa malu. Prestasi seharusnya dibangun, bukan direkayasa, tulis salah satu pendukung. FIFA tegas, tidak ada toleransi. FIFA menegaskan bahwa investigasi akan dilanjutkan hingga tuntas dan keputusan akhir akan diumumkan setelah seluruh pihak diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi tambahan. Namun satu pesan sudah sangat jelas, FIFA tidak akan mentoleransi pelanggaran dokumen dan manipulasi administrasi, sekecil apapun. Kasus dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi ini kini menjadi ujian terbesar bagi integritas sepak bola nasional yang terlibat. Bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan soal kejujuran, kepercayaan, dan maruah di mata dunia.